Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1375 terkoreksi 3,84%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Indi di distribusi. Indi jebol. Aduh ya. Yang seperti ini nih kalau pandangan saya ya. Karena ya tahu sendiri market banyak libur. Hari Jumat nanti libur, berarti 2 hari perdagangan lagi kan. Kalau tiba-tiba balik arah itu bisa terjadi. Ya, kalau tiba-tiba balik arah terjadi. Tapi kalau ini konfirmasi turun, agak jauh turunannya. Ke berapa kira-kira ini? 1150 minimal. Tapi kita lihat aja, mudah-mudahan ISG aman ya. Kalau ISG aman, ini kan ISG-nya doji ya. Nah, ini ISG doji. Kalau ISG-nya tembus 7100 atau 7150 2 hari ke depan, Indi bisa balik arah. Kalau dia balik arah ke atas 1400 aman. Yang sudah kena cut plus gimana? Ya nggak masalah. Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Yaitu bisa sekali 2 kali nggak masalah. Kalau yang nggak pakai stop loss, bisa average down di bawah aja. 1150, 1100. Itu ya. Tapi kalau pandangan saya mudah-mudahan sesuai skenario. ISG-nya balik arah, tutup di atas 7150 kalau bisa. Atau minim-minim 7120. Itu Indi bisa balik arah. Pokoknya Indi kalau 1-2 hari ke depan balik arah, tutup di atas 1400 harusnya bagus. Minggu depan harusnya ke atas ya. Jadi gimana belinya ya? Belinya tunggu di atas saja. Tapi sekarang boleh nggak? Kan lumayan tuh dari 1375 ke 1400 atau lebih. Ya silakan, tapi kalau di bawah perosotan makin turun sabar. Atau seperti apa Bapak Ibu mau stop loss? Itu ya. Untuk Indi kita lihat 1-2 hari ke depan. Lanjut. Adro yang ditutup di harga 2100 terkoreksi 1,4%. Asing net sell. Adro di distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. Adro juga aduh di bawah 2200 tuh jelek ya menurut saya. Tapi ya itu saham-saham minggu itu tuh bisa false breakdown. Kalau memang mau bullish, Adro harusnya besok atau lusa minimal tutup di atas 2170 lah. Atau minimal 2150 lah. Kita lihat ya. Kalau di atas itu aman, tapi kalau melorot lagi ya 2000 arah. Mungkin nggak bantu dari situ. Mudah-mudahan ya, karena Adro itu kemarin tuh hari terakhir buyback sahamnya ya senilai 4 triliun dari tanggal 16 Mei apa 20 Mei gitu sampai 2 Juni. Program buyback saham 4 triliun, tapi kayaknya nggak habis deh 4 triliun tuh kan. Jadi saat ini mesti lihat Kamis, mesti lihat Rabu Kamis dulu. Ya, karena dekat libur kan, libur panjang tuh, Kamis libur, Sabtu libur, Jumat libur, Senin libur lagi tuh. Jadi itu aja dulu untuk Adro ya. Kalau pandangan saya saat ini bagi yang belum punya, ya kalau mau cicil bawah boleh atau tunggu tembus 2150, 2160. Itu untuk Adro. Lanjut. AAD yang ditutup dengan 7025 terkoreksi 1,05%. Asing net buy. Kalau bukan resminya AAD di distribusi. AAD harus rebound juga dia. Ya, pokoknya 1-2 hari ke depan. Ini kan ada candle 3 black crow. Nah, kalau dia rebound sih bagus. Mudah-mudahan ya. Ini level psikologisnya 6950 atau 6900. Jebol itu ya kalau mau stop loss. Tapi kalau takutnya itu false breakdown dia naik lagi ya silahkan di hold. Tapi kalau dia terus turun bagaimana respon Bapak Ibu? Itu aja. Jadi kita lihat dulu AAD. Tapi kalau mau bagus AAD besok atau lusa harusnya hijau. Kalau bisa tembus 7200 tuh lumayan aman. Atau ya tetap di atas 7000 aja lah. Yang penting gak jebol, gak di bawah 6950. AD. Lanjut. ADMR yang ditutup di harga 1015 terkoreksi 1,93%. Asing net sell. Ada bukan resminya ADMR. Akumulasi tipis. ADMR tiba-tiba turun. Mudah-mudahan rebound 1985. Jangan jebol. Ingat 975 970 buang. Besok kalau koreksi wait and see, bisa entry hari Kamis. Ya kita lihat aja. Kalau besok hijau ya bisa entry juga. Silahkan. Kita lihat dulu besok atau lusa ya. ADMR. Pokoknya harusnya kalau memang ini swing low, gak jebol 985. Itu ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup harga 2860 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTBA di distribusi. PTBA 12 Juni minggu depan RUPS, hari Kamis minggu depan.
Kalau ISG bullish bisa naik, tapi kalau ISG nggak kemana-mana, dia kemungkinan besar susah untuk tembus 2950. Isi ini aja kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar seperti itu. Untuk PTBA sepertinya sulit untuk tembus 2950, 3000. Menurut saya. Tapi kita lihat dulu 1-2 hari ini. Kalau dia kembali membentuk higher high, bisa menarik juga, ya. Kalau disini boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ambil dividen, ambil dividen. Beli, tinggal average down mungkin 1-2 candle. Kalau bingung cara average down, Bapak Ibu bisa masuk external community YouTube. Pilih yang pro trader paling atas. Nanti Bapak Ibu pilih di video komunitas, terus ketik cara average down saham-saham berfundamental bagus. Nanti ketemu, dan juga di pro trader itu setiap hari setiap minggu itu ada video saham-saham yang berpotensi seminggu. Nah, kalau Bapak Ibu mau live trade setiap hari update, melihat respon market, lihat saham-saham, itu bisa join di Tokbit External Community. Free nggak? Free. Ya, Bapak Ibu tinggal join, masukkan kode R-nya besar R41778, menu profile scroll ke bawah, tulisan External Community, tap situ. Tadi masukkan kode R-nya besar R41778. Minimal saldo 10 juta. Dan setelah join, dari pertanggal join sebulan ke depan, Bapak Ibu harus ada transaksi minimal akumulasi beli jual selama sebulan 50 juta. Bapak Ibu akan tetap di grup. Kalau tertarik silahkan bergabung. Kalau nggak tertarik lagi atau sudah mencoba, kayaknya nggak cocok, bisa keluar dari grup. Dan itu tidak permanen, ya. Itu untuk PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup dengan 22.200 terkoreksi 0,11%. Asing net sell. Kalau bakar semuanya ITMG di distribusi. ITMG lagi di support. Nah, ya kemarin gagal ya, turun lagi. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau beli dekat support nih, beli 22.000 sampai 21.000 berapa? 900, jebol itu ya buang aja. Target nggak usah jauh-jauh. Kalau memang ISG bullish tuh targetkan aja 23.500. Ya, untuk ITMG. Itu. Lanjut UNTR yang ditutup dengan 21.400 terkoreksi 2,28%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, UNTR malah di distribusi. Padahal UNTR ini ada emasnya juga loh. Tapi malah nggak naik kan. Dia kepatok resisten terus koreksi. Nah, ini bisa pola trade bond nggak? Bisa. Kalau jebol 21.000, buang aja. 1% dari support 21.000 tuh turun 1% dari support, buang aja. Di 20.750, 1,5%, buang. Ya, kalau mau bagus besok doji, Kamis dah hijau rebound. Kalau seperti itu bagus. Atau besok langsung rebound. Pokoknya lemah kalau dia di bawah 20.750. UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup menguat 4,7% ke 490. Asing net sell. Kalau buka semuanya Doit di distribusi. Doit ada candle reversal, volume besar, banda detektor, ada big akumulasi tapi dari PD, YP, NI, XC. Itu top atasnya tuh retail semua. Tapi mungkin PD bukan retail ya. Tapi kita lihat aja lah. Ini kita beli single pink, jangan balik arah aja. Berapa supportnya Bapak Ibu? Pakai 480. Jebol udah. Menurut saya gagal kalau besok jebol. Ya. Harusnya besok lanjut ke atas atau Kamis, lusa dia tutup di atas 500. Aman. Udah, arahnya target 585. Yang penting kalau bisa tutupan Kamis di atas 500 atau minimal nggak jebol 480. Kita lihat Doit. Lanjut. Harum yang ditutup dengan 800 menguat 1,26%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Harum di distribusi. Harum harus rebound. Hati-hati kalau dia jebol berapa? 775. Membentuk lo baru besok di 770 aja udah lemah. 770 harga sekarang paling 4% cut loss. Ya. Ingat itu Harum. Harus di atas 775. Kalau bisa besok naik 1% atau 2% udah bagus lah. Kalau dia tembus 850 siap-siap 1.000 arahnya. Kita targetkan 1.000 di Juni. Kalau ISG bullish bisa terjadi. Kita lihat ya. Harum 2 hari ke depan. Lanjut. BSSR yang ditutup di harga 4.170 terkoreksi 4,79%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya BSSR
didistribusi. Ini saham-saham batubara malah koreksi semua ya. Padahal harga batubara tuh menguat 4%. Ke harga berapa? 110. Ini nggak tahu kenapa nih BSSR tiba-tiba ambrol. Dividen kah? Atau apa nih ya? Atau laporan keuangan? Ya secara teknikal belum dulu lah. BSSR. Minggu depan aja perhatikan. 1-2 hari ini biarin aja dulu dia. Di kemana dulu arahnya. Lihat dia membentuk candle 2 hari ke depan dulu. Ya saat ini belum menarik. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut atas hot aja dulu. Sabar tunggu. Karena nih ada buangan. Nggak tahu nih ada buangan apa. Ya BSSR saat ini lebih ke wait and see. ABMM yang ditutup di harga 3090 terkoreksi 0,96%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM didistribusi. ABMM aduh, hati-hati ya. Udah di bawah berapa nih? 3150 udah di bawah itu lemah lah menurut saya ya. Tapi ya itu, saham 2 hari ke depan kalau tiba-tiba ya, ingat kalau rata-rata saham yang jebol support tiba-tiba besok atau lusa dia balik arah naik ke atas lagi. Nah, itu tanda-tanda bagus tuh. Ya, masih belum pasti juga nih terus turun. Kenapa ya? Kita melihat karena market memang lagi volatilitas, banyak libur jadi ya anomali juga pergerakan tuh. Ada yang profit taking, ada yang nggak mau nahan barang, ya itulah. Tapi kalau misalnya 2 hari ke depan tiba-tiba sahamnya rata-rata naik ke atas resisten atau ke atas supportnya lagi, yang awalnya jebol naik lagi, itu menarik. Jadi ABMM kalau jangka pendek wait and see dulu, tapi kalau jangka panjang press down tambah di bawah kalau dia turun. Berapa? 2.800 ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup di harga 19.850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell nggak menarik. Kenapa? Transaksi jual belinya aja cuma 190 juta. Sedangkan market cap-nya tuh 661 triliun. Kan nggak masuk akal seperti itu tuh. Nah, tuh nggak menarik. Bitopper juga tipis tadi kan? Belum menarik Bian. Tapi kalau sabar tunggu silahkan tunggu. Yang penting nggak jebol 19.500. Untuk Bian. Lanjut Toba yang ditutup di harga 452 terkoreksi 0,87%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Toba didistribusi. Toba selama nggak jebol 440 sih aman-aman aja. Bukan 440, iya 440 aja lah. Ah ini 426 ya. Jangan deh kita pakai 440, 438 itu. Nanti kan EMA 200-nya nih naik ke atas. Kita pakai 438, 440. Nah itu jangan jebol ya. Kalau itu jebol aja leh. Bisa nggak nih dia membentuk pola pattern break? Bisa terjadi. Ya, yang penting mudahan nggak jebol 438. Itu ya. Kalau dia 1-2 hari ke depan udah di atas 470 atau 460 harusnya menarik. Neckline-nya tuh 500 tembus uptrend minimal 600. Kita lihat, ini sudah harusnya konfirmasi breakout. Ya. Asal catatan nggak jebol 438. Kita lihat, pokoknya Toba kalau hijau di atas 470 itu udah menarik. Target minimal 500. Itu aja. Ingat Toba. Yang terakhir KKGI yang ditutup di harga 390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Langsung saja ke tekniknya. KKGI besok, lusa, minggu depan tembus 400 baru beli. Nggak usah panjang analisanya. Tembus 400 baru beli. Ya. Menurut saya itu aja kalau untuk KKGI. Karena kalau dia tembus 400 masa cuman sampai 400 harusnya minimal 10% lah. 450, 440. Itu ya. Gitu aja untuk KKGI. Gak usah panjang lebar. Kalau tembus 400 baru beli. Disclaimer ya, kembali dianalisa. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.